Ya, dia ngawur aja, bukan nervous aja. Ngawur aja, nervous aja. Orang kalau nervous, iya sih ya. Apa namanya, hafalan ya. Udah gitu main tebak-tebakan ya. Guys, alhamdulillah gue dapat endorsan nih ya. Gue kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang prosionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Be? Ini basreng. Bakso goreng, ada 7 varian rasa. Bawang gua dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya. Basreng punya rasa. Kita ngambil acak ya, guys. Kalau nggak enak, gua bilang nggak enak nih. Kalau enak, gua terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal, halal. Ada Bepom-nya juga nih. Oh, jangan sembarangan sobek dulu. Sobekannya gampang. Ini menunjukkan bahwasannya ini packing secara profesional. Kita buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya. Tahu nggak lu? Bismillahirrahmanirrahim. Basreng ini guys, bakso goreng. Ini gua kebagian yang rasa sambal hijau. No, sambal hijau bener dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener guys, gurih nikmat, udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan. Basreng punya rasa hot and delicious, asli pedas banget, dia pas ini pedasnya. Langsung ya, nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya, kalau di sini langsung nomor teleponnya. Dah gitu aja Jeng, gua mau nikmatin ini, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gua Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini, menurut kalian guys, berbohong itu penyakit menular apa enggak sih? Atau penyakit turunan ya? Nih, keturunan pembohong atau bohong yang turun-temurun? Efek Rudi bongkar kebohongan Gibran. Ya, penampilan pede tapi ada yang bohongnya juga ya. Anjir, akhir zaman banget ya pembohong pede. Ngomong apa sih dia? Kita lihat deh. Jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Tuh ya, ulangi ya. Gayanya dia tuh yang jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota jauh lebih besar. Itu kan ngomongnya dia ya. Jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Pak, saya singkat aja mau konfirmasi. Gibran tadi malam bilang bahwa wali kota sebelumnya lebih banyak mendapatkan bantuan dari pusat. Apa benar, Pak? Bohong. Ada pidananya nggak sih yang membohongi se-Indonesia itu ya di TV? Anjir, bangga bohong aja. Ada efek Rudi ini bohong. Ya enggak lah, saya sana nyari sendiri kok. Kalau itu kan dia enggak pernah nyari. Banyak sekarang loh Pak. Kok dia mengatakan dia lebih banyak, kok yakin kenapa ya? Ya dia ngawur aja, bukan nervous aja. Ngawur aja, nervous aja. Orang kalau nervous, iya sih ya. Apa namanya?
Hafalan ya. Udah gitu main tebak-tebakan ya. Ah, lu pembohong, Bran. Ternyata Bran ya. Karena datanya ada kok. Jadi setiap tahunnya itu saya cari sendiri ke sana. Jadi saya dapat playover Manan itu tahun beda tahun. Kalau ini kan 1 tahun lers gitu. Beda Pak. Dapat lebih banyak itu. Lebih banyak itu. Gibran. Niru siapa sih lu bohong? Hah? Masa iya niru bokap lu kan kagak ya? Hah? Diajarin siapa lu bohong, Bran? Bran. Lebih Kan banyak zaman Gibran ya. dia dan APBD saya lebih banyak dibandingkan Mas Gibran. Karena PAD-nya Mas Gibran ini turun. Kalau saya dulu kan kenaikan PAD itu setiap tahun 7%. Kalau Mas Gibran ini hanya 5% aja tidak tercapai. Padahal wisatawan banyak yang di Solo, namun nggak ada hasilnya. Tuh, itu gimana, Bran? Lu bohong, Bran? Hah? Anjir. Sudah SKIE, ternyata ada yang bohong pula ya. Nggak malu ya. Belajar dari siapa sih lu, Bran? Bohong-bohong begitu, Bran? Hah? Niru siapa sih lu? Oke guys, kita ke Instagram aja yuk. Lihat komentar netizen di sini yuk. Oke guys, kita udah di Instagram ini ya. Keturunan pembohong atau bohong yang turun-temurun. Efek Rudi. Bongkar kebohongan Gibran. Nah. Bohong dasmu ya kan, Bran? Gibran Raka Buming Raka. Nah, bohong anjir. Sudah saatnya si Samsul berani datang ke acara debat terbuka dengan mahasiswa dalam dan luar negeri tanpa pakai pampers. Wah ya. Nggak usah begitu. Nah itu pasti seru. Nggak usah begitu sama kita aja nih. Elah. By data tapi ya. Ayo. Bang Din. Yang heran lagi tim Timurenya dibohongin tetap aja seneng. Penjilat mau gimana? Penjilat. Lebih heran lagi pasang profil Palestina tapi dukung Bowo yang dukung Mangunisi kelompok anti Palestina. Mau sederajat mereka sama Manguni. Nah makanya. Betul bang, udah banyak saksi yang cerita tapi mereka menuduh cari-cari kesalahan. Kesalahan muncul sendiri gara-gara omongan dia juga gitu. Kadang nggak habis pikir nih. Sampai dibutakan tulikan saking cintanya. Duitnya udah jangan bilang cinta, nggak ada. Nggak ada. Ya senang-senang aja bagi-bagi hasil nantinya. Sekarang juga udah dapat berapa tuh amplopnya, cair-cair. Nah ya itu duit. Namaku Samsul, bapak penguasa. Sekali ngomong ngibul sajalah gitu mestinya. Bagi Gibran yang penting sudah selesai debat pertamanya. Mau nilainya jelek kah atau bagus kah, yang penting lolos debatnya. Itulah, memang mau gimana kapasitasnya segitu doang. Mereka bilang panutan saya pintar ngomong doang, jual agama, nggak bisa kerja. Tapi mereka dibuta tulikan untuk melihat dan mendengar siapa calon pemimpin panutan mereka. Kasus MK saja yang jelas-jelas mereka seolah mereka buta dan tuli. Duit yang nutup, yang nyumbat duit. Bro, hanya orang-orang yang berakal sehat yang paham. Duit yang bikin tolol. Paman Gepetto membuat boneka Pinocchio, tapi di sini Pinocchio menciptakan Pinocchio. Iya, Pinocchio, turunan Pinocchio ya. Samsul bisa lebih kejam dan bohongnya dari bapaknya. Iya ya. Duh. Sama kebohongan data satu lagi tentang jumlah wisatawan yang kata Blimbing Sayur ini lebih banyak wisatawan Solo daripada Jogja. Sekali dilihat data aslinya malah banyak wisatawan Jogja daripada Solo. Kalah jauh malahan. Benar-benar ini Blimbing Sayur masalah data suka ngibul. Kayak dia bilang anak Indonesia 400 juta jiwa. Penduduknya aja nggak sebanyak itu. Absurd. Haha, iya benar banget. Mana ada wisatawan Solo lebih banyak dari Jogja. Saya orang Solo aja belum bisa mengakui kalau Solo lebih banyak wisatawan. Dipikir secara akal jelas lebih luas Jogja dan tempat wisata jauh lebih banyak di sana. Nah makanya. Aduh. Nah malah orang Solonya sendiri tidak mengakui, terkesan mengada-ngada data si Blimbing Sayur ini bang. Nah.
Memang sih setelah adanya pembangunan Masjid Syekh Zayed, wisatawan di Solo lebih banyak. Tapi sepertinya belum bisa mengungguli Jogja. Potensinya sangat jauh berbeda. Justru kalau di hari libur weekend itu orang Solo banyak yang jalan-jalan ke Jogja. Saya bangga jadi orang Solo, tapi saya nggak overpride. Sepakat. Abah gue orang Solo. Mudah-mudahan abah di tempat yang baik ya Rob. Amin. Debat presiden dikira jual obat. Nah begitulah. Anak bapak. Yang penting jawab pertanyaan pede dan bisa meremehkan lawan dan udah dianggap hebat dan di atas angin. Nggak peduli yang diomongin bener atau enggak, miris ya. Iya emang miris. Gue lebih percaya Pak Rudi. Gue lebih percaya data. Sebenarnya dia ikut debat aja udah salah. Berarti KPU-nya ikut meloloskan kesalahan. Nah, bohong turun-temurun, Bohong turun-temurun ya. Aduh. Sudah kuduga. Anjir, se-Indonesia. Iya, se-Indonesia. Se-Indonesia korbannya ini nanti. Butuh. Mana yang suka gemoy salam dong? Hadir di sini kok diem apa di skip? Nah tuh, nggak ada lah mereka. Udah ketawa. Kalau pemimpin suka bohong bagaimana ya? Rakyatnya suka dibohongin juga nggak? Wow, udah salah ngeyel pula. Nah. Aduh. Ketawa seenaknya dia. Aduh. Kayak bapaknya ya. Tipu-tipu terus Sul. Tipu-tipu terus Samsul. Tipu-tipu. Jadi bingung presidennya bagus, wakilnya nggak bagus. Ada wakilnya bagus, presidennya nggak bagus. Jadi serba salah. Begitu aja serba salah guys. Iya begitu aja. Aduh. Emang Ma'ruf Amin bisa apa? Sorry nggak milih Jokowi pemilu kemarin. Tuh. Berarti paham dong seperti apa Mukidi. Terus ngapain bingung pilih yang rekam jejaknya jelas pro rakyat, agamanya bagus, tidak pernah menyakiti hati rakyat. Permasalahan janjinya nggak masuk akal wakilnya. Nah itu. Wakilnya. Minimal ya taat 5 waktu kelihatan kok mana yang taat ibadahnya dan enggak. Nah minimal dah itu. Taat semua itu ibadahnya, cuma kita nggak tahu aja. Waduh taat semua. Masa ada pembohong taat? Serapi-rapinya bangke akan ketahuan juga. Bohong yang genetik. Iya. DNA-nya pembohong. Gitu kan? Iya. Udah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Persis ciri-cirinya. Itulah. Sampai masalah singkatan aja sama ya. Istilah-istilah begitu ya. Aduh, SGI. Maaf banget. Tokai mah kagak jauh, jatuhnya dari bol. Wahai rakyat, jangan goblok memilih pemimpin ya. Orang gila aja boleh mimpin, mau gimana? Ada kaum goblok ya begini kalau udah kena penyakit hati. Kaum goblok gak tuh? Semua pemimpin itu suka bohong karena untuk menutupi agenda-agenda yang dirahasiakan, bukan hanya sekedar anggaran. Efek Rudi dan Gibran adalah salah satu proyek untuk membuat konflik perpecahan saat pemilu. Alah. Jadi lu mau menghalalkan bohong gitu. Tolol. Mirip presiden terbijak di Indonesia. Iya, terbijak sana, bijak sini, bijak situ, bijak suka-suka ya. Buah tidak jatuh dari pohonnya, bagaimana? Buah tidak jatuh dari pohonnya gimana? Waduh, ini lagi. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, begitu. Berbohong terus untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Iya, bohong. Mirip bapaknya. Logika lo ya, wali kota sebagai anak presiden masa iya nggak dikasih jalur spesial dibanding sebelumnya? Makanya. Iyalah anaknya babe. Enak aja bukan anak gua. Anak babenya dia.
Semua digelontorkan demi angkat nama baik anaknya. Itulah. Sekelas Ridwan Kamil aja mau dibohongin, apalagi yang bawah-bawahnya. Ya udah guys. Intinya kalau gua ngelihat ya, bohong, ya nggak tahu bohongnya itu penyakit turunan atau bohong turun temurun. Menurut kalian gimana? Gua Babe Aldo, YouTuber biasa. Pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bohong aja terus ya. Bohong aja terus. Ngeselin anjir. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannyes di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.